Bapak Ibu yang Anda mungkin membaca postingan saya satu hari yang lalu ya, bagaimana seorang ibu-ibu di daerah Tangerang seingat saya, subhanallah sekalian, sudah 16 tahun ya, beliau subhanallah tidak memiliki keturunan. Dan itu Bapak Ibu sekalian dengan kondisi beliau seperti itu ya, Masya Allah ya, bahkan sudah divonis itu bakal sulit, bahkan bisa dikatakan tidak bisa punya keturunan. Kuasa Allah Bapak Ibu sekalian. Allah membuktikan kuasanya ya. Kenapa di situ akhirnya Allah memberikan atau membuka jalan sehingga ibu itu sekarang, kalau setahu saya dari chat saya dengan beliau, itu sudah sekitar 4 bulan kehamilannya. Allah memberikan anugerah kepada beliau melalui anak. Apa yang dasar, tapi ada satu kata di situ yang kalau Anda cermati dari dari bahasa beliau di situ, yaitu akhirnya dia bilang, modal saya itu cuma pasrah dok kepada Allah, modal saya itu cuma tawakal kepada Allah, itu saja dia bilang. Artinya sebenarnya kenapa itu tidak dijadikan sebagai premis utamanya ketika seseorang itu ingin mendapatkan sesuatu atau keinginan atau hajatnya. Kenapa nggak pasrah di awal? Kenapa nggak tawakal di awal gitu kan? Banyak orang akhirnya mengandalkan begitu banyak ilmunya, pengetahuannya, kecerdasannya untuk mencapai suatu tujuan. Tapi subhanallah Bapak sekalian ya, Allah belum mau memberikan itu. Kenapa? Karena dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka kata kuncinya menyerahlah pada Allah. Ketika Anda Bapak sekalian membuat katakanlah resep ya. Resep ada jahe, mungkin ada kunyit di sana. Ya, ada mungkin jeruk nipis, katakanlah ada 3, terus tambahkan dengan madu. Ketahuilah, yang keempat yang memberikan kehendak untuk resep tadi bisa memberikan kebaikan dan manfaat adalah Allah. Yang keempatnya adalah Allah. Ya, atau yang kelimanya adalah Allah. Jadi semua yang kita berikan kepada manusia tadi. Kalau konsep tauhid ini Bapak Ibu sekalian kita tanamkan ya, dan benamkan dalam diri kita, maka kita akan paham bahwa sebenarnya bukanlah herbal-herbal seperti ini yang hari ini saya bawa ya sebagai sampel, dan nanti sedikit kita akan demo, yang membuat orang itu sembuh, yang membuat orang itu sehat. Bukan, karena Allah yang berkehendak ya, benda-benda ini atau tumbuhan-tumbuhan yang dia ciptakan ini memberikan kebaikan pada sang hamba. Jadi betapa banyak orang minum jahe, mungkin minum kunyit, minum apa, tapi Allah tidak berkehendak sembuh. Betapa banyak orang yang minum madu, minum ini, makan segala macam, tapi Allah tidak berkehendak mereka untuk sehat dan sembuh. Dibiarkan terus oleh Allah, dan itu juga bagian dari kasih sayang Allah kepada mereka. Bagian dari kasih sayang Allah. Kenapa? Allah tidak ingin diduakan. Allah tidak ingin dijadikan nomor kesekian. Kita tahu dalam Al-Quran ya, dalam surat Asy-Syu'ara, dan sudah sering kita baca, bahkan Qori tadi membaca juga hal yang sama atau surat yang sama. Fa iza maritu fahuwa yashfin. Allah yang menyembuhkan ketika aku sakit, bukan herbal, bukan apapun. Inilah yang hilang dalam diri kita sekarang. Saya katakan wallahi, demi Allah, kalaulah Allah berkehendak dengan satu gelas air saja Allah sembuhkan kita, kita akan sembuh. Betapa banyak orang bisa sembuh dengan sedekah, betapa banyak orang yang sembuh dari penyakitnya dari puasa, betapa banyak orang yang sembuh dari penyakitnya dengan sholat malam dan seterusnya. Ya, itulah esensinya. Akar dari sebuah kesehatan atau pengobatan itu ketauhidan, yang ini tidak ada dalam pengobatan yang dibawa oleh orang-orang barat sana. Ya, ada mungkin yang bermanfaat dari mereka, tapi banyak yang hilang dari sisi-sisi pengobatan. Jadi termasuk di sini juga. Ya, maka lagi-lagi saya sampaikan ya. Kalau esensi ketauhidan, esensi keikhlasan ini kita rasakan Bapak sekalian, subhanallah ya. Betapa kita bisa belajar ya dari kisah-kisah orang-orang soleh zaman dulu. Ada salah satu sahabat yang saat itu dia akan melewati satu hutan ya, satu hutan Bapak-Ibu sekalian ya, Masya Allah ya. Hutan itu dikenal sebagai hutan yang masih banyak hewan-hewan buasnya, tapi mereka harus masuk ke hutan tadi karena harus menyeberangi ke tempat seberangnya. Ya. Apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan, dia berdiri di depan tepi hutan itu, di belakangnya pasukannya, dan dia bertakbir di situ. Dan dia bicara dengan penghuni hutan.
Apa yang dikatakan pada penghuni hutan? Wahai para penghuni hutan, ya, wahai hewan-hewan buas, harimau, singa, seterusnya. Dia ucapkan itu, subhanallah. Akhirnya dia lanjutkan perkataan, kami adalah pasukan dan tentaranya Allah, utusan Rasulullah SAW. Dan kami diutus Rasulullah untuk mengadakan perjalanan jihad. Maka menepilah kalian, menyingkirlah kalian. Subhanallah, Bapak-Ibu sekalian. Ya, apa yang terjadi? Ya, hewan-hewan tadi dengan kuasa Allah berjejer, Bapak-Ibu sekalian. Hewan buas, hewan jinak, semua berjejer. Sampai ke ujung sebelah sana hutan tadi. Ya. Dan pasukan muslimin tadi berjalan di sana sampai ke ujung sana. Itulah esensi akidah. Itulah esensi ketauhidan. Itulah esensi keislaman atau mukmin atau berimannya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak usah panjang-panjang cerita deh. Banyak orang sekarang belum ada cerita apapun, kita bicara madu saja. Ya. Panjang betul ceritanya, madu begini segala macam. Padahal dalam Al-Quran sudah ada janji Allah bahwa madu itu adalah syifa. Padahal dalam Al-Quran sudah ada janji Allah bahwa dalam madu itu ada penyembuhnya. Ya, demikian juga kalau kita bicara mungkin habatus sauda, ya, sebagai salah satu atau sebagai salah satu herbal terbaik yang Nabi SAW sampaikan kepada kita semua, bahwa dalam habatus sauda itu terdapat penyembuh segala penyakit, kecuali kematian. Ya, terlepas dari berbagai pembahasan tentang habatus sauda, seorang itu kalau meyakini tentang itu, Bapak sekalian, maka Allah akan memberikan itu sesuai dengan keyakinannya. Sebagaimana ada seorang sahabat ya di zaman Nabi SAW yang beliau setiap sholat itu selalu membaca Al-Ikhlas. Mau baca surat apapun dia akan sambung dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Saya cinta dengan surat ini. Ya, saya mengesahkan Allah dengan surat ini. Sehingga Nabi berkata kepada orang tersebut, ketahuilah bahwa Allah pun mencintai dia. Ini kita zaman sekarang ini yang terjadi sebaliknya, Bapak sekalian. Baru cerita bekam, baru cerita madu, baru cerita habatus sauda, takutan luar biasa, ini itu segala macam, dengan segala macam pemahaman kecerdasan kita, yang sampai detik ini banyak kecerdasan yang dibawa oleh negeri barat itu tidak banyak menyelesaikan masalah, malah justru menimbulkan masalah. Ya, apalagi kita bicara tentang apa yang Allah tumbuhkan di negeri ini. Subhanallah, Bapak sekalian. Saya bilang kalau boleh, orang Indonesia ini, Bapak sekalian, di luar yang ada disampaikan oleh Nabi SAW dan hadis firman-firman Allah dalam Al-Quran, Bapak sekalian, maka mari kita manfaatkan di sana. Karena penyakit-penyakit yang Allah tumbuhkan atau Allah ciptakan atau Allah berikan pada suatu penduduk atau negeri, di tempat itulah pula Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memberikan obatnya. Masya Allah. Sayangnya kita lupa, ya mungkin inilah kita butuh orang, kita butuh katakanlah nasihat-nasihat untuk itu semua. Nasihat yang paling utama itu sebenarnya bukan bahwa dalam kunyit itu terkandung antioksidan, bahwa dalam kunyit itu terkandung katakanlah vitamin, mineral, dalam kunyit itu terkandung bahan-bahan yang bisa mencegah kanker seterusnya. Dalam jahe itu kita bukan cuma butuh data itu. Bukan. Kita bukan butuh data bahwa serai itu bisa kita pakai untuk memperbaiki atau mengatasi orang yang kena autoimun, ya, atau mungkin jeruk nipis ketika dicampurkan dengan jahe itu bisa memperbaiki keseimbangan perut orang terkena mah. Bukan. Kalau cuma sekedar itu tinggal baca, Bapak sekalian. Tapi yang kita pahami, yang kita perlu kuatkan adalah betapa besar kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla, Allah Rahman Ar-Rahim, yang memberikan kebutuhan manusia untuk hidup sehat dengan apa yang dia ciptakan di dalam benda-benda ini. Itulah esensinya. Ya, subhanallah, kemarin saya bertemu dengan guru saya, dia menceritakan bagaimana dia mengobati dengan izin Allah pastinya. Ya, Masya Allah, Bapak sekalian, mengobati hidrosepalus gitu kan. Saya kaget, di hidrosepalus itu kan yang kepala besar itu ya, Masya Allah ya, semoga Allah menyembuhkan anak-anak yang terkena hidrosepalus. Itu dia cerita itu, subhanallah, dengan hanya menggunakan herbal yang sederhana. Apakah herbal tadi yang menyembuhkan? Lah, tidak. Allah yang menyembuhkan dengan hal yang sederhana. Kenapa? Karena saya tahu si guru saya ini kadar ikhlasnya kayak apa. 15 tahun praktek ketemu orang, Bapak sekalian. Allahu Akbar. Cuma dibayar 5.000 coba.
Untuk bicara tentang kesehatan, bicara tentang pengobatan, yang itu satu pasien kadang-kadang bisa sampai 1 jam. Hanya 5.000 biaya periksanya. Dan dunia kesehatan saat ini, Bapak sekalian, ya tidak lepas atau kita tahu ya, jauh sekali dari nilai-nilai keikhlasan atau nilai-nilai pengabdian. Ya. Berobat, orang akhirnya dengan penyakitnya habis duitnya untuk berobat. Ya.